Oke, selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah dasar akuntansi pertemuan ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Ada 3 proses kegiatan akuntansi, ya. Yang pertama, mencatat transaksi-transaksi dalam jurnal. Kemudian yang kedua, memposting dari jurnal ke buku besar. Berikutnya yang ketiga, menyusun neraca saldo. Nah, tujuan atau kegunaan pembuatan neraca lajur ini yaitu yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian yang ada sehingga merupakan persiapan sebelum disusunnya laporan keuangan yang formal. Dan yang ketiga, untuk memudahkan menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Ini bentuk dari neraca lajur. Bentuk neraca lajur ini ada 2. Yang pertama, neraca lajur dengan 10 kolom. Dan yang kedua, neraca lajur dengan 12 kolom. Neraca lajur 12 kolom ini ya merupakan neraca lajur yang lengkap, yang lebih lengkap. Dan ini yang biasa sering digunakan. Oke, seperti ini bentuknya. Misalnya PT ABC, kemudian kita beri keterangan di sini neraca lajur. Kemudian jangan lupa dicantumkan juga periodenya apa, tahun berapa. Nah, kita siapkan terlebih dahulu kolom-kolomnya seperti ini. Kolom yang pertama yaitu untuk kolom perkiraan atau nama akun perkiranya apa. Kemudian berikutnya kolom neraca saldo, ada debit, ada kreditnya. Kemudian ada kolom penyesuaian, ada debit, ada kreditnya juga. Yang berikutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada debit dan kreditnya juga. Kemudian kolom laba atau rugi, ya laba ruginya, ada debit, ada kredit juga. Dan yang terakhir di kolom neraca. Nah, ini neracanya yang akan menunjukkan ya berapa total saldo dan di debit maupun di kreditnya. Nah, ini debit kredit ini ya dari neraca saldo sampai ke kolom neracanya itu ada 10 kolom debit dan kredit. Oke. Nah, ini bentuk neraca lajur 12 kolom. Nah, 12 kolom itu ya debit kreditnya ada berjumlah sebanyak 12 kolom. Nah, perbedaannya terletak di sini nanti. Bisa dilihat ada kolom perubahan modalnya. Nah, di kolom perubahan modal ada debit dan kredit. Nah, ini yang membuat perbedaan antara yang 10 kolom dengan yang 12 kolom. Nah, ini. Di 12 kolom ini ada perubahan modalnya. Oke, kita 1 sampai 7. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah saya jelaskan. Nah, kita langsung masuk ke contoh.
Nah, di dalam contoh ini itu ya menunjukkan bahwa ini adalah data neraca saldo dari perusahaan jasa atau perusahaan perseorangan ya, karena ini pemiliknya satu orang bergerak di bidang jasa yaitu pelayanan salon kecantikan, dan ini periodenya khusus di bulan Maret tahun 2006. Ini saya tampilkan contohnya langsung neraca saldonya tersajikan. Nah, seperti ini neraca saldonya ya. Total di debitnya 154.600.000. Kemudian di kreditnya juga sama 154.600.000. Ingat kenapa juta 154 juta? Karena di sini dalam kurung ya, dalam nolnya 3 ya, dalam ribuan rupiah. Nah, maksudnya disingkat. Jadi 03 di belakangnya itu dihilangkan untuk memudahkan ya. Jadi kita membacanya ini sebesar 154.600.000 rupiah. Oke. Nah, ini adalah neraca saldonya. Berikut ini adalah A sampai D, ini adalah informasi tambahan. Jadi di informasi tambahan inilah yang merupakan data yang harus kita lakukan penyesuaian. Oke, kita lihat. Setelah terdapat data seperti ini, maka kita harus membuat ayat jurnal penyesuaiannya. Oke. Ya, diminta buatlah AJP, ayat jurnal penyesuaian, dan buatlah neraca lajurnya. Jadi yang pertama kali harus kita buat yaitu ayat jurnal penyesuaian. Oke, kita lihat untuk yang A. Di data yang A, tarif premi asuransi adalah 400.000 per bulan. Ya, langsung kita buatkan saja sebesar 400.000 tersebut. Ya, ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Di debitnya ada beban asuransi. Di kreditnya ada asuransi dibayar di muka. Ya. Sebesar 400.000. Kemudian yang data penyesuaian yang B. Perlengkapan yang tersisa di gudang pada tanggal 31 Maret 2006 sebesar 600.000. Jadi kita buatkan AJP-nya seperti ini. Di debitnya perlengkapan ya. Kemudian di kreditnya itu ada beban perlengkapan. Nah, semuanya ini debit kredit sebesar 600.000. Kemudian yang C. Penyusutan peralatan per bulan sebesar 1.800.000. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Di debitnya ada beban penyesuaian peralatan. Kemudian di kreditnya ada penyusutan peralatan. Masih ingatkah contoh kita yang minggu kemarin? Itu ada penyusutan, ada akumulasi penyusutan juga. Nah, seperti itu. Jadi penyusutan peralatannya untuk di bulan Maret itu sebesar 1.800.000. Oke, lihat yang D. D di sini ada bunga yang masih harus dibayarkan atas utang wesel per 31 Maret 2006 sebesar 1 juta rupiah. Jadi ayat jurnalnya seperti ini yang D. Ada beban bunga di debitnya, kemudian di kreditnya ada hutang bunga sebesar 1 juta rupiah. Nah, inilah ayat jurnal penyesuaian yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum membuat neraca lajur. Oke, jika sudah selesai AJB-nya kita buatkan, kita lanjutkan ke pembuatan neraca lajur. Nah, ini
Jadi neraca lajurnya kita gunakan yang 10 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 10 kolomnya. Oke. Nah, ini berhubungan dengan perusahaan yang kecil karena ini perusahaan perseorangan, pemiliknya 1 orang, yaitu namanya Nyonya Susi. Nah, maka kita gunakan yang sederhana saja. Neraca lajurnya yang 10 kolom. Tetapi kalau di perusahaan yang besar seperti perusahaan terbuka, ya, PT yang di belakangnya namanya itu ada TBK, nah itu harus menggunakan yang 12 kolom, neraca lajur yang 12 kolom, karena di situ ada perubahan modalnya. Oke, itu sangat dibutuhkan untuk bagi perusahaan besar. Nah, kebetulan ini dalam contoh hanya perusahaan kecil. Nah, perusahaannya bergerak di bidang jasa yaitu sawah, Aster Indah, ya pemiliknya 1 orang. Jadi cukup kita gunakan neraca lajur yang 10 kolom saja. Ya, oke kita lihat. Nah, di sini neraca saldo kan tadi sudah tersajikan. Yang ini, yang saya beri blok hijau. Jadi ini langsung saja kita pindahkan semua data yang ada di sini, di debitnya maupun di kreditnya, ya kita langsung masukkan ke neraca lajur di kolom neraca saldonya. Di neraca saldonya. Begitu juga nama akunnya itu sama. Dari atas sampai bawah ya. Itu sama semua. Nih seperti ini. Tinggal kita pindahkan saja di keterangannya itu. Kemudian debitnya pun dan kreditnya juga kita pindahkan. Itu murni 100% itu sama persis. Jadi tinggal kita pindahkan saja ke kolom neraca saldonya di neraca lajurnya. Oke. Nah, ini sebesar 154.600.000 rupiah ya dalam kurung ribuan rupiah. Oke, berarti nolnya masih harus dimasukkan 3 lagi. Jadi membacanya itu 154.600.000 rupiah. Begitu juga di kreditnya juga. Jadi total keseluruhannya ya total saldo kreditnya itu sebesar 154.600.000 rupiah. Itu balance, debit dan kreditnya balance. Oke. Nah, kemudian ayat jurnal penyesuaian yang telah kita buatkan, yang telah kita siapkan tadi, kita masukkanlah ke sini di kolom penyesuaiannya, debit dan kreditnya. Kita samakan dengan apa yang sudah kita buat. Nah, ini ada beban asuransi sebesar 400.000, kemudian di kreditnya asuransi dibayar di muka 400.000 yang untuk A, transaksi A. Nah, data tambahan A. Nah, Ibu kasih tanda dalam kurung huruf kecil A ya. Nah, ini menunjukkan nih data penyesuaiannya yang A di debit sebesar 400.000, kemudian yang A di kreditnya 400.000 itu ada asuransi dibayar di mukanya. Oke. Begitu juga yang lainnya sampai ke D. Data yang D. Ya, kita lihat beban bunga, kemudian di kreditnya ada hutang bunga sebesar 1 juta. Kita lihat di sini. Benarkah? Iya, ini D. Ini D 1 juta ya beban bunganya 1 juta, kemudian D kreditnya ya ada utang bunganya sebesar 1 juta rupiah. Jadi kita totalkan debitnya sebesar ya 3.800.000 rupiah, kemudian di kreditnya juga kita totalkan saldonya sebesar 3.900.000 rupiah. Jadi sama ya 3.800.000 rupiah. Jadi sama ya balance antara debit dan kredit. Nah, baru kita lanjut ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di kolom ini ya,
perlu penyesuaian lagi ya, neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi kita tinggal menambahkan data AJP-nya. Nah, dari atas, dari kas, mulai kas ya sampai ke sini. Ya, di utang bunganya. Jangan lupa posisinya di kredit, masukkan di kredit ya. Begitu juga dengan debitnya. Ya, di antara ini kas sampai terakhir ini mana yang di debitnya kita masukkanlah ke debitnya, mana yang di kreditnya tinggal kita pindahkan ke kreditnya. Jadi seperti ini caranya, ditambah atau dikurang. Masih ingat debit ketemu debit harus ditambah ya, kredit ketemu kredit harus ditambah ya. Jika debit ketemu kredit harus dikurang, jika kredit ketemu debit ya berlawanan arah itu harus dikurang. Jadi kita lihat. Nah, untuk yang kas di data penyesuaian tidak ada, berarti tinggal langsung kita pindahkan saja di debitnya juga sebesar 10.800.000 rupiah. Kemudian ada piutang usaha 5.600.000, tinggal langsung kita pindahkan. Kemudian ini juga ada asuransi dibayar di mukanya di debit 4.800.000. Kemudian di data penyesuaiannya pun terdapat terdapat di kreditnya itu sebesar 400.000. Jadi kita kurangkan karena yang pertama ini di neraca saldo posisinya debit, kemudian di penyesuaiannya posisinya di kredit. Jadi debit ketemu kredit maka harus dikurangkan. Ya, jadi dapatlah hasilnya 4.400.000 rupiah. Jadi karena debitnya lebih besar dibandingkan kredit, maka saldonya harus diletakkan di posisi debit. Di posisi yang mana yang lebih besarnya. Berarti kita letakkan 4.400.000 ini di posisi debit. Ya. Begitu juga dengan yang berikutnya, nama akun perlengkapan. Ya, dia ada di posisi debit sebesar 2.600.000 rupiah. Ya, kemudian terdapat data di penyesuaian juga. Posisinya di kredit berlawanan ya, posisi di kredit maka harus dikurangkan. Nah, di kreditnya itu 600.000. Jadi maka 2.600.000 dikurangi dengan 600.000 rupiah dikurang. Jadi hasilnya menjadi 2 juta rupiah. Kenapa di debit? Karena posisi debit di sini neraca saldo dibandingkan dengan yang penyesuaian mana lebih besar angkanya, saldonya lebih besar yang di debit. Jadi jika di debit lebih besar maka saldonya hasil pengurangan tadi kita posisikan di debit ya sebesar 2 juta rupiah. Oke, peralatan juga 120 juta itu posisi di debit. Tinggal pindahkan saja karena tidak ada data penyesuaian untuk perlengkapan. Oke. Begitu juga dengan utang wesel, tinggal pindahkan di posisinya sama yaitu posisi kredit sebesar 80 juta. Kemudian ada utang usaha ya, utang usaha tinggal kita pindahkan langsung di kredit juga ya sebesar 4.800.000. Kemudian ada modal juga di kredit, jadi tinggal pindahkan langsung sebesar 60 juta rupiah di kredit ya. Kemudian ada prive-nya 2 juta. Pindahkan di sama-sama di debit ya posisinya. Pindahkanlah di debit sebesar 2 juta rupiah. Berikutnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa pun langsung dipindahkan saja. Sebesar 9.800.000 di posisi kredit. Ya. Kemudian beban gaji 6.400.000 di posisi debit. Kemudian beban listrik sebesar 1.600.000
di posisi debitnya, sama ya posisinya. Kemudian ada beban iklan di debit 800.000, pindahkanlah di neraca saldo setelah disesuaikan jadi 600 berapa 800.000 juga sama posisinya di debit. Kemudian beban asuransi, kemudian ini apa debitnya pindahkan ke debit, yang di kreditnya pindahkan juga di kreditnya sebesar saldo yang sama ya. Jadi kita totalkan di kolom neraca saldo setelah disesuaikan, kita totalkan saja sebesar dapatlah hasilnya 157.400.000 rupiah. Yang di kreditnya itu sama balance ya sebesar 157.400.000 rupiah. Jadi sama ya debit dan kredit balance. Oke, berikutnya kita buatkan laporan laba ruginya. Nah, coba kita lihat, perhatikan di laporan laba rugi itu setiap apa yang tertera di neraca saldo itu tidak perlu kita masukkan. Jadi yang kita masukkan ya laporan laba rugi ini adalah kita masukkan apanya? Yang pendapatan dan beban-beban saja. Oke. Jadi apa yang ada terdapat di sini di nama akun ya yang menjadi pendapatan dan beban itu harus kita masukkan ya di kolom laporan laba rugi. Jadi masih ingat ya, yang terdapat di laporan laba rugi adalah semua yang menjadi pendapatan dan semua yang menjadi beban. Itu yang kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Jadi yang apa yang ada di dalam neraca saldo yang ini tidak perlu kita masukkan. Nah, kita langsung mencari pendapatannya mana. Nah, ini pendapatan, ada beban gaji, beban listrik, beban iklan, kemudian beban asuransi, kemudian beban perlengkapan, kemudian ada beban bunga. Nah, itu ya, kita masukkan semua ke sini di dalam laporan laba ruginya. Mana yang posisinya di debit, kita masukkan juga di posisi debit. Oke. Mana yang di posisi kredit, ya, maka kita masukkanlah di posisi kredit. Nah, kemudian kita jumlahkan, totalkan, dapatlah di posisi debitnya sebesar 12.600.000 rupiah. Kemudian yang di kreditnya itu 9.800.000 rupiah. Nah, kalau seperti ini kan kita harus membalanskan. Cara membalanskannya kita mencari selisih. Ya, jadi 12.600.000 dikurangin dengan 9.800.000 ini. Jadi hasilnya yaitu 2.800.000 rupiah. Mana yang kekurangannya posisinya di kredit, maka kita letakkan ya di kredit sehingga dia bisa sama hasilnya antara debit dan kredit, jadi balance. Begitu cara membalancekan. Jadi cara membalancekan saya ulangi lagi, kita cari selisihnya. Jadi selisihnya kita letakkan di tempat yang lebih kecil karena kan kita untuk menutupi kekurangannya sehingga bisa membuat dia menjadi balance. Nah, jadi di kreditnya sekarang balance dengan posisi debitnya yaitu sebesar 12.600.000 rupiah ya. Oke, sekarang kita lihat, perhatikan yang neraca. Nah, apa yang sudah terisi di laporan laba rugi itu jangan kita isi lagi di laporan neraca. Jadi masih ingat di pertemuan beberapa minggu yang lalu itu kan kita sudah
melihat apa saja sih yang masuk dalam neraca, apa-apa saja sih yang masuk dalam laporan laba rugi. Nah, jadi neraca itu kan beda ya dengan laporan laba rugi. Nah, apa yang sudah ada di dalam laporan laba rugi itu tidak boleh lagi kita letakkan atau kita catat ke dalam kolom neraca ini. Nah, kita lihat. Ya, di sini sudah, berarti di sini tidak perlu lagi dituliskan. Mana yang belum? Ya, seperti ini aku 1.800.000 ini kan akumulasi depresiasi peralatan. Jadi maka di dalam laporan laba rugi tidak ada. Jadi harus kita catat lagi di neracanya. Ya, seperti itu. Kita lihat ada kas ya 10.800.000, kemudian ada piutang usaha ya 5.600.000, kemudian asuransi dibayar di muka itu kita masukkan di neraca ya, di laporan neracanya ya sebesar 4.400.000, kemudian ada perlengkapan sebesar 2 juta. Oke, kemudian ada peralatan 120 juta. Nah, kemudian utangnya posisi kredit 80 juta. Kemudian ada utang usaha. Ya, tadi utang wesel, ini utang usaha sebesar 4.800.000 di kredit. Kemudian modalnya Nyonya Susi sebesar 60 juta. Masukkan di posisi kredit. Ya, kemudian ada price Nyonya Susi 2 juta rupiah di posisi debit. Nah, kenapa di sini kosong? Ya, ini pendapatan, beban itu tidak usah dimasukkan lagi. Ya, karena ini adalah laporan neraca. Jadi, apa yang sudah terdapat di dalam laporan laba rugi itu tidak akan ada ya tercantum di dalam laporan neraca karena itu berbeda ya. Makanya ini lihat beban sudah tidak dicatat lagi. Nah, yang kita masukkan ini 1.800.000 ini adalah akumulasi depresiasi peralatan sebesar 1.800.000. Kita masukkan, kita letakkan di posisi kreditnya. Nah, kemudian bebannya tidak ada, tidak kita isi lagi. Kemudian yang terakhir ada utang bunga. Nah, sebesar 1 juta rupiah. Oke. Jadi ini harus dilihat benar-benar apa-apa saja yang masuk di dalam laporan laba rugi dan apa-apa saja yang harus dimasukkan dalam laporan neraca. Jadi kita lihat laporan neracanya seperti ini. Totalnya sebesar ya total saldo debit sebesar 144.800.000. Kemudian total saldo kreditnya untuk laporan neraca sebesar 147.600.000. Nah, ternyata dia tidak balance. Nah, harus dibalancekan. Caranya mencari selisihnya, yang besar dikurangi dengan yang kecil. Dan posisi yang kecil itu di mana? Nah, itulah selisihnya diletakkan ya. Jadi 140.600.000 rupiah dikurangi dengan 144.800.000 rupiah. Jadi dapat hasilnya 2.800.000 rupiah. Sehingga dia balance menjadi 147.600.000. Antara debit dan kreditnya sama. Jadi sudah balance sebesar 147.600.000 rupiah. Oke? Nah, kita perhatikan di sini antara laporan laba rugi dengan laporan neraca itu selisih ya, selisih sehingga membuat dia menjadi balance antara debit dan kreditnya. Maka kita perhatikan sama enggak? Ternyata sama ya. Ya, selisihnya di total saldo di laporan laba rugi dengan selisih
di total saldonya laporan neraca itu sama sebesar Rp2.800.000. Nah, ini catatan kecil, ini tanda-tanda ya. Jika selisih antara di sini maupun di laporan neracanya ya, antara laporan laba rugi dan laporan neraca itu tidak sama selisihnya ya, maka di situ harus kita nyatakan ada kesalahan. Ya, namanya kita ya bisa saja salah mencatat, salah memasukkan. Nah, ini catatan khusus. Ciri-cirinya jika ini tidak sama, ya seperti ini, maka ada kesalahan. Tetapi kalau sudah sama seperti ini, 2.800.000, di neracanya juga 2.800.000 selisihnya, sama kedua-duanya. Nah, ini berarti sudah benar apa yang sudah kita catat, ya. Oke, itu saja materi minggu ini tentang neraca lajur. Di pertemuan ke-10 nanti kita akan ada tugas buat Anda membuat AJP dan membuat neraca lajurnya, ya. Nah, seperti ini. Nanti Anda perhatikan jika saya sajikan data di neraca saldonya itu sepertinya perusahaan besar, misalnya PT TBK, nah itu harus Anda buatkan ada laporan perubahan modalnya. Tetapi kalau misalnya Ibu cantumkan di data neraca saldonya, ternyata Anda lihat nanti perusahaan perseorangan, entah itu bergerak di bidang jasa, entah bergerak di bidang dagang, ya, di bidang dagang, nah itu namanya perusahaan perseorangan, silakan Anda gunakan yang ini, seperti bentuk ini, 10 kolom, ya, neraca lajur yang 10 kolom, seperti ini. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan untuk pertemuan ke-10. Materinya udah selesai. Ya, tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Salam sehat.